Hai keluarga Sehat Q, pada kesempatan kali ini bertemu dengan saya Nita Liana yang akan menjadi host Dialog Q Podcast. Dan kita akan membahas mengenai ternyata serat mampu meningkatkan imunitas tubuh kita. Saya tidak sendirian, ditemani oleh dua narasumber. Kita sapa terlebih dahulu, beliau merupakan dokter telemed dari Sehat Q, Dr. Liliani Ciku. Apa kabar dokter? Baik. Oke, cakep banget fresh hari ini ya. Alhamdulillah. Asik. Dan narasumber yang kedua, kita juga sapa. Beliau merupakan Research and Development Staff dari Kokoflim, Kak Tiffany Hendrawan. Hai Kak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, sehat. Mantap. Dan hari ini kita bahas mengenai serat kan. Jadi kita tanya dulu nih ke Dr. Liliani, sebetulnya apa yang perlu diperhatikan ketika kita mengkonsumsi serat? Oke, baik Mbak Nita. Halo keluarga sehatku. Sebelum kita ngomongin lebih lanjut nih ya Mbak Nita tentang apa yang harus diperhatikan dalam konsumsi serat, ada baiknya kita kenalan dulu nih dengan serat ya. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Sebenarnya serat itu apa sih? Serat itu ternyata adalah jenis karbohidrat kompleks yang berasal dari tumbuhan. Tapi dia berbeda dengan jenis karbohidrat yang lain karena serat ini sulit dicerna oleh enzim pencernaan. Karena serat sulit dicerna oleh enzim pencernaan sehingga dia akan berada lebih lama di sistem pencernaan kita tanpa menimbulkan kenaikan yang bermakna dari kadar gula darah. Seperti itu. Baik, nah serat sendiri ini Mbak Nita terbagi menjadi dua ya, yaitu serat larut air dan serat tidak larut di dalam air. Larut air dan tidak larut air. Baik, untuk serat tidak larut air, efek fisiologisnya itu dia dapat menarik air di sekitar di sistem pencernaan, kemudian bisa berdampak terhadap efek regulasi dari sistem pencernaan, sehingga nanti fungsinya bisa mencegah sembelit. Nah, jenis sumber dari serat tidak larut dalam air ini seperti pada kacang-kacangan, kemudian gandum dan sayuran seperti wortel, kubis, seledri, seperti itu ya. Nah, selanjutnya untuk serat larut di dalam air. Karena dia larut di dalam air, nanti dia akan mengental di sistem pencernaan kita. Sehingga nantinya bisa memberikan waktu yang lebih lama terhadap usus untuk mencerna zat-zat makanan di dalam sistem pencernaan. Kemudian serat itu sendiri juga bisa memiliki waktu yang lebih lama untuk menyerap zat-zat yang tidak bermanfaat di dalam usus seperti kolesterol dan juga glukosa, sehingga nantinya bisa menyebabkan efek penurunan dari kadar kolesterol dan juga penurunan penyerapan kadar glukosa di dalam darah. Kalau tidak larut dalam air, itu apakah perlu dibantu cairan lain, Dok? Tidak seperti itu, karena memang jenisnya seperti itu dan dia memiliki efek yang berbeda. Tadi yang tidak larut dalam air itu mencegah sembelit ya. Nah, larut dalam air ini fungsinya lebih ke menurunkan kolesterol dan juga kadar gula darah ya. Sumber-sumbernya itu biasanya nih dia terdapat pada buah-buahan seperti berries ya, strawberry, blueberry, kemudian sebagian jenis dari kacang-kacangan seperti itu. Nah, sebenarnya nih setiap hal yang berasal dari tumbuhan, sayur atau buah-buahan itu pasti mengandung serat. Hanya saja dia konsentrasinya terbagi ya. Ada di kulitnya, kemudian lapisan membrannya dan juga biji-bijian. Sehingga memang disarankan untuk mengkonsumsi misalnya buah itu lebih baik bersama dengan kulitnya karena kandungan seratnya akan lebih banyak. Padahal biasa kita kupas ya. Betul, seperti itu. Contoh buah apel misalnya gitu ya, Dok ya. Itu baiknya langsung sama kulitnya juga. Betul, karena apel dengan kulit itu kandungan seratnya lebih tinggi daripada apel yang dikupas. Tapi tentunya harus buah yang bisa dimakan kulitnya ya. Seperti kalau pisang kan tidak mungkin kita makan. Jangan durian dong, Dok. Iya, seperti itu. Bisa nanti dong. kita tersedak. Iya, paham. Nah, kalau kita bicara mengenai kebutuhan serat, bagaimana kita tahu ketika tubuh kita ini kekurangan serat atau kelebihan bahkan? Baik, untuk menjawab pertanyaan tersebut, berarti kita harus paham dulu ya, berapa sih kebutuhan serat harian di dalam tubuh kita. Berdasarkan angka kecukupan gizi nasional serat, untuk laki-laki dewasa itu kebutuhan serat sekitar 36 sampai 37 gram per hari. Untuk wanita dewasa itu sekitar 29 sampai 32, jadi sedikit lebih rendah. Untuk bayi sampai 6 bulan itu tidak disebutkan lebih lanjut. Untuk anak di atas 1 tahun itu sekitar
sekitar 11-19 gram per harinya. Seperti itu. Nah, selanjutnya nih kita harus tahu dan paham ya, apa aja sih sumber-sumber yang banyak mengandung serat ya. Nah, saya akan menyebutkan jenis-jenis makanan yang paling banyak mengandung serat, mulai dari yang paling banyak ya, urutannya. Ini saya kutip dari Jurnal Pangan ya. Oke. Yang pertama itu adalah labu pahit. Mbak Nita tahu nggak sih labu pahit? Enggak. Labu pahit itu labu ternyata aja tahu, tapi kalau pakai ada labu pahit ternyata itu pare. Oh, labu pahit baik. itu pare. Ya. Ternyata seratnya sangat tinggi karena dia mengandung 16,7 serat per 100 gram. Tapi kita bisa bayangkan 100 gram itu seberapa banyak ya. Kadang kita konsumsi pare aja 1-2 potong aja udah karena kan pahit ya. Nah, kalau kita pesen siomay itu biasa ada parenya itu kan dok. Itu baik untuk dimakan. Itu satu potong aja udah cukup. 100 gram. 100 per 100 gram itu 16,7 kandungannya. Jadi maksudnya semakin banyak ya semakin baik ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada kacang kedelai itu mengandung sekitar 15 gram per 100 gram. Selanjutnya biji gandum sekitar 14. Nah, selanjutnya ada jagung sekitar 13,4. Lalu ada gandum utuh sekitar 12 dan kacang almond sekitar 11,3. Semakin turun semakin rendah ya kadar kandungannya. Selanjutnya ada terong sekitar 6,6. Nah, di bawahnya ini sudah lebih kecil lagi. Seperti kiwi, brokoli, dan pir itu hanya 3 gram per 100 gram. Kemudian apel tentunya dengan kulit ya. Apel dengan kulit itu sekitar 2 gram. Dan juga pisang sekitar 1,7. Nah, jadi sudah bisa dibayangkan ya. Tadi kan saya sudah sebutkan kebutuhan serat harian wanita. Misalnya sekitar 29 sampai 32 per hari ya. Nah, berarti kalau kita mau mencukupi kadar kebutuhan serat tersebut, kalau misalnya kita hanya mengkonsumsi apel nih, ya berarti berapa banyak? 100 gram itu sekitar apel ukuran kecil lah ya. Itu butuh sekitar 16 buah apel. Dan itu sedikit tidak efisien ya. Makanya nanti untuk memenuhi kebutuhan serat harian kita dianjurkan untuk mengkombinasi variasi makanan dengan sayur dan juga buah-buahan. Seperti itu. Lupanya banyak ya kebutuhan harian kita ya dokter ya. Ini cukup mengejutkan untuk saya maksudnya. Karena selama ini berusaha mengkonsumsi buah-buahan 2-3, ternyata itu pun masih kurang gitu. Kalau tanda bahwa tubuh kita ini kelebihan, apa tuh dok? Baik, kelebihan dan cukup ya tandanya ya. Kalau misalnya cukup itu seperti tadi yang sudah dijelaskan fungsinya ya, mencegah sembelit, berarti kalau misalnya cukup pasti kita akan jarang sembelit, sistem pencernaan kita lebih sehat, kemudian kadar kolesterol dan juga glukosa di dalam darah terkontrol, kita bisa menjaga berat badan ideal kita dan juga kita bisa merasa lebih fit dan lebih sehat ya. Nah, untuk tanda kelebihannya sendiri, nah, memang walaupun serat itu baik untuk tubuh, tentunya kalau berlebihan juga bisa berdampak tidak baik ya. Karena serat itu fungsinya ke sistem pencernaan ya. Kalau misalnya dia kelebihan pun bisa menjadikan sembelit. Nah, terkadang orang bisa merasakan gejala-gejala kelebihan serat itu kalau konsumsi serat lebih dari 70 gram per hari, atau terkadang ada orang yang sudah merasakan ketika konsumsi serat sebesar 45 gram per hari. Efeknya seperti sembelit dan juga diare. Atau perut kembung, kemudian mual, bisa dehidrasi karena tadi serat kan bisa menyerap air, dan juga yang paling fatal itu bisa menyebabkan penyumbatan pada usus, terutama bagi orang-orang yang memiliki sindrom iritasi usus seperti itu. Jadi dalam kondisi normal atau standar kesehatan pencernaan masing-masing gitu ya dok ya? Iya betul. Jadi memang kita harus paham agar kita bisa tahu nih kalau dia harus cukup dan dia juga tidak boleh berlebihan. Gitu. Dan sesuai dengan tema hari ini bahwa serat itu juga bisa menjaga imunitas tubuh. Bener nggak sih dok kalau kayak gitu? Ya, benar sekali. Karena seperti yang kita ketahui ya, kalau usus kita itu terdiri dari sebagian besar lapisan mukosa. Ya, namun sayangnya lapisan mukosa ini sangat rentan terhadap kontaminan patogen dari lingkungan luar. Ya, karena 90% patogen itu masuk lewat mukosa. Jadi dia jadi portal entry, jadi pintu masuk bagi patogen dari luar untuk masuk dan menimbulkan infeksi ya. Nah, makanya di dalam sistem pencernaan ternyata ditemukan juga banyak sekali jaringan limfoid. Jaringan limfoid itu adalah jaringan yang banyak mengandung sel-sel imunitas. Contohnya seperti sel T, sel plasma, sel dendritik, dan makrofag.
Jadi tentunya ketika misalnya kesehatan usus terjaga itu bisa berdampak baik terhadap sel-sel imunitas juga. Nah, terus serat itu juga ternyata bisa menjaga keberadaan dari Bifidobacterium. Apa sih Bifidobacterium itu? Bifidobacterium itu adalah bakteri baik yang ada di usus. Nah, Bifidobacterium ini bisa menciptakan lingkungan untuk perkembangan dan pertumbuhan yang optimal bagi mikrobiota usus. Mikrobiota usus itu flora-flora normal yang fungsinya juga dapat menjaga kesehatan usus. Sehingga nantinya ketika konsumsi serat itu terjaga dan cukup, maka dapat menjaga keberadaan dari bakteri baik dan juga mikrobiota usus sehingga bisa meningkatkan kesehatan usus dan secara langsung juga akan bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Oh, cara kerjanya gitu ya. Tapi apakah kemudian ketika menjaga imunitas tubuh hanya butuh serat aja atau ada nutrisi lain untuk mensupport? Baik, sebenarnya banyak sekali mineral dan vitamin yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Ini saya sebutkan aja jenis-jenis yang paling terkenal ya. Yang pertama adalah vitamin C. Vitamin C ini kan sudah sangat terkenal ya sejak lama, atau asam askorbat. Vitamin ini itu terkenal sebagai antioksidan yang kuat ya untuk menangkal radikal bebas sehingga nantinya bisa meningkatkan sistem imun. Kemudian yang kedua adalah vitamin D. Vitamin D ini jenis vitamin yang larut dalam lemak, hanya saja berbeda dengan jenis vitamin yang lain karena vitamin D ini sintesisnya itu dipengaruhi oleh sinar ultraviolet atau sinar matahari. Makanya sumber penyerapan vitamin D itu paling banyak ada di matahari, 90%. Makanya kan kita sering nih kalau misalnya lagi sakit disuruh berjemur. Ternyata itu memang bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian selanjutnya adalah vitamin E, ini juga vitamin yang larut dalam lemak dan biasa disimpan dalam hepar. Vitamin E ini sendiri selain meningkatkan daya tahan tubuh juga bisa menjaga kesuburan dan juga menjaga kesehatan kulit. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah zinc. Zinc ini mineral seng ya namanya. Seng ini sendiri itu berperan penting dalam daya tahan tubuh karena dia mensintesis enzim superoksid dismutase. Enzim ini itu berperan sebagai antioksidan yang kuat untuk menangkal radikal bebas. Seperti itu. Itulah kenapa ya keluarga sehat Q, sehat itu mahal. Ternyata yang harus kita perhatikan banyak banget ya dokter. Gak cuma serat, nutrisi yang lain-lainnya banyak juga vitamin. Makanya kita setiap hari harus perhatikan itu. Nah sekarang yuk kita berbincang juga bersama dengan Kak Tiffany. Beliau ini merupakan ekspertis minuman serat. Kita mau tahu pendapat terkait minuman serat itu apakah memang betul bisa meningkatkan imunitas tubuh, Kak? Oke, jadi Cocoflim ini kandungan utamanya tuh dasarnya psyllium husk sama inulin. Itu adalah serat yang berasal dari tanaman. Jadi selain serat itu terkenal bisa melancarkan pencernaan, ya ini juga bisa menjaga imunitas. Itu caranya tuh seperti yang dokter sudah jelaskan sebelumnya, itu bisa difermentasi oleh mikroba dalam usus besar. Hasil zat fermentasinya ini yang berguna dalam meningkatkan aktivitas dari sel imun di tubuh kita. Jadi kalau aktivitas itu meningkat, daya tahan tubuh kita juga meningkat dengan cara mengkonsumsi Cocoflim ini. Gitu. Dan dikonsumsinya suggestion-nya ini berapa lama sekali? Setiap hari boleh nggak tuh, Kak? Oh, kalau setiap hari boleh. Aman. Yang itu karena kebutuhan serat harian kita kan 30 gram itu kira-kira. Dan dari makanan asupan biasanya aja itu masih kurang biasanya. Karena butuhnya banyak, apalagi buat yang nggak suka buah dan sayur. Jadi dengan mengonsumsi Cocoflim ini kan dia mengandung 10 gram serat per satu sachet-nya. Iya. Jadi dia bisa membantu untuk melancarkan juga. Dan satu hari disarankan konsumsinya? Satu hari disarankan sekali aja sebenarnya bagi orang yang normal metabolismenya, yang nggak ada masalah sembelit dan segala macam. Tapi kalau saya sehari sebenarnya boleh sampai berkali-kali karena suka sama rasanya. Seger banget. Masa blackcurrant nih, Kak. Bener, jadi bisa ketagihan gitu loh kalau minum sama Cocoflim itu. Nah, tapi kita bahas mengenai serat lagi ya. Ini kalau serat itu boleh nggak sih dikonsumsi setiap hari? Kalau dari Kak Tiffany katanya tadi boleh. Nah, kalau dari dokter gimana, Dok? Baik, jadi konsumsi minuman serat tinggi itu diperbolehkan ya, boleh-boleh saja dikonsumsi setiap hari, asalkan kita harus memperhatikan kecukupan dari kebutuhan serat harian, ya. Kan tadi sudah saya jelaskan angkanya ya. Nah, makanya kita harus perhatikan jangan sampai melebihi dari kebutuhan serat harian, sehingga nanti kita harus konsumsi sesuai petunjuk dalam kemasan. Kemudian harus kita perhatikan juga bahwa yang kita konsumsi itu harus memiliki label BPOM seperti itu ya. Nah,
konsumsi minuman serat tinggi seperti ini memang bisa bermanfaat juga bagi orang-orang yang mungkin memiliki gaya hidup yang tidak sehat ya, seperti Kak Tiffany yang nggak suka sayur dan buah, kemudian mungkin memiliki berat badan berlebih, punya penyakit jantung, diabetes, kolesterol. Nah, nanti minuman serat tinggi ini bisa bermanfaat untuk mencegah keparahan penyakit, karena kan tadi efeknya itu bisa bermanfaat terhadap penurunan kadar kolesterol dan juga glukosa dalam darah. Jadi dari dokter tetap menganjurkan kita itu konsumsi minuman serat tinggi, tapi ada tambahan nutrisi yang lain gitu ya, Dok? Betul seperti itu. Kebutuhannya harus bervariasi. Nah, kalau dari Kak Tiffany, kita tuh kan bisa tahu tadi satu sasenya 10 gram. Iya. Apa aja kandungannya itu, Kak? 10 gram tuh 10 gram serat doang. Jadi karbohidratnya ada 14 gram nih. Tadi kan serat itu termasuk karbohidrat. Dalam karbohidrat itu ada serat 10 gram. Selain itu dalam Coco Slim ini dia juga mengandung lebih dari 9 ekstrak buah dan sayur. Apa aja boleh disebutin nggak tuh ada 9? Ini ada banyak sih. Contohnya apel, brokoli, pisang, dan labu dan lain-lain. Sayur maksudnya jadi nggak cuma buah-buahan ya, ada brokoli juga tuh, ada buah-buahan, ada sayur juga. Selain itu ada lagi, Kak. Apa itu? Ada lagi vitamin C. Gitu, vitamin C. Terus ada lagi yang bahan yang agak jarang dikenal orang juga sih. Namanya bubuk kopi hijau. Gitu. Itu apa tuh, Kak? Itu tuh bubuk kopi hijau tuh jadi biji kopi yang mentah gitu, jadiin bubuk yang warna hijau, yang sebelum melalui proses roasting. Jadi dia antioksidannya tuh tinggi banget. Oh, jadi antioksidan. Dan terkenal juga bisa mengurangi lemak tubuh. Gitu. Selengkap itu. Jadi cukup menjawab kebutuhannya tadi Dokter Liliani jelasin ya untuk tubuh kita. Ternyata ada vitaminnya juga, ada antioksidan, ada seratnya juga, gitu, banyak banget. Terus berarti kalau kita tanya lebih detail lagi, kelebihan dari minuman serat Coco Slim dibandingkan dengan minuman serat lainnya apa? Kalau dibandingkan yang lainnya ada di pasaran ini, Coco Slim ini kan tadi yang udah saya sebutkan 10 gram mengandung serat. Kalau di pasaran itu kebanyakan hanya 3-4 gram seratnya. Nah, selain itu juga kita mengandung lebih dari 9 ekstrak buah dan sayur, tadi bervariasi. Nah, terus kita juga vitamin C-nya yang tadi sudah saya sebutkan, itu tuh mencukupi 100% kebutuhan harian vitamin C harian pada orang-orang. Jadi dengan mengkonsumsi 1 saset ini, kecukupan vitamin C kita satu hari itu sudah terpenuhi 100%. Nah, ada lagi satu terakhir ini, 1 saset ini hanya mengandung 1 gram gula. Jadi bagi orang yang diabetes atau yang lagi mengurangi konsumsi gula ini juga bisa konsumsi Coco Slim. Kalau saya coba manis-manisnya itu berarti murni ya sebetulnya. Dari stevia dia. Alami gitu. Iya. So, emang pantesan enak ya karena ada asam, terus ada itu pun sedikit sekali ya kandungannya gulanya itu. Baik. Terus kalau kita mau ngedapetin di mana nih Coco Slim ini? Coco Slim ini tuh udah tersedia di all of e-commerce, dan kita juga jangan lupa dicek Instagramnya ya @cocoslim.fiber. Dan selain itu kita juga ada promo nih di Shopee, ada voucher 10% dengan cara klaim voucher Koko Sehat COCO SEHAT bagi 10 orang pertama. Nah, makanya jangan lupa ya untuk check out Coco Slim. Jadi promonya ini sampai kapan, Kak? Sampai stok vouchernya tuh habis aja sih. Mantap, jadi buruan ya keluarga Sehat Q, karena mumpung lagi ada promo. Yakinlah ini rasanya enak banget dan sudah mengandung segala macam kebutuhan serat di tubuh kita, mulai dari vitamin, kemudian ada juga serat itu sendiri plus antioksidan. Untuk menutup podcast hari ini, saya minta untuk Dr. Liliani mungkin ada pesan untuk keluarga Sehat Q untuk kita perhatikan bersama-sama. Baik, jadi tentunya untuk seluruh keluarga sehatku, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, terutama mencukupi kadar konsumsi serat harian untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Oke, siap. Dari Kak Tiffany, ada pesan juga untuk keluarga Sehat Q? Oh, ada nih. Jadi dari perbincangan kita hari ini, kita tahu bahwa serat itu penting. Makanya, ayo semuanya dicek ya Coco Slim. Jangan lupa ada voucher juga. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Tiffany dari Coco Slim, dan juga terima kasih Dr. Liliani. Sehat-sehat narasumber hari ini.
Selesai sudah perbincangan Dialog Q Podcast hari ini. Semoga membawa manfaat untuk Anda. Dan tentunya saya berpesan untuk Anda tidak lupa subscribe channel YouTube dari Sehat Q. Plus juga follow sosial media dari Sehat Q, Instagram tentunya di sehatq_id. Dan download aplikasinya di App Store. Sampai jumpa dalam bahasan menarik berikutnya. Thanks for watching. Bye! Taste in my mouth, I wake up dead on the couch. Vietnam, already ready. Untuk urusan dia, aku nggak pernah ambil pusing. Come on, bring the heat on, let me know that it's on. Cocoflim, minuman serat dengan vitamin C, cukup 1 sachet 2 jam sebelum makan. 'Cause I wanna get my dirty freak on, alright. Makan apapun, nggak takut gendut, ada Cocoflim.